Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Hasana, mahasiswa dari Stikes Mitra Keluarga Bekasi, program studi S1 Gizi. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikumkan atau mempraktekkan ilmu bahan pangan mengenai umbi-umbian. Sebelum kita mulai praktek, kita akan mencuci tangan terlebih dahulu. Jadi, untuk alat dan bahan pada praktikum umbi-umbian, yang pertama kita akan menggunakan sarung tangan, lalu alatnya ada penggaris, lalu ada timbangan analitik, ada pisau cutter, ada 1 sendok makan, ada saringan teh untuk mengayak tepung, ada 4 gelas dan 4 mangkok plastik. Untuk bahannya ada tepung tapioka, tepung sagu, ubi jalar ungu, ubi jalar merah, kentang, dan singkong. Dan yang terakhir adalah 1 gelas air untuk mencampurkan masing-masing dari Pertama, kita akan menimbang singkong untuk mengetahui berapa berat kotor dari singkong. Yang kita butuhkan adalah timbangan analitik dan bisa kita lihat di sini berat kotor singkong seberat 329 gram. Lalu untuk bahan yang kedua yaitu ubi jalar ungu, kita juga akan menimbang berapa berat kotor dari ubi jalar ungu. Seperti singkong, yang kita butuhkan adalah timbangan analitik. Dan bisa kita lihat berat kotor dari ubi jalar ungu 317 gram. Untuk bahan yang ketiga yaitu ubi jalar orange atau merah, kita akan menimbang berat dari ubi jalar orange ini dengan menggunakan timbangan analitik. Bisa kita lihat berat kotor dari ubi jalar orange ini seberat 158 gram. Untuk bahan yang keempat yaitu kentang, kita juga akan menimbang berapa berat kotor dari kentang. Bisa kita lihat berat kotor kentang seberat 216 gram. Selanjutnya, kita akan mengamati struktur dan juga fisik dari keempat bahan. Yang pertama, kita akan amati struktur fisik dari singkong. Singkong memiliki kulit luar kecoklatan dan juga ada tanahnya. Untuk panjang singkong sepanjang 20 cm. Selanjutnya, kita akan mengukur lebar dari singkong. Untuk mengukur lebar dari singkong menggunakan penggaris dan hasil yang diperoleh lebar singkong luar 4 cm. Setelah mengukur lebar singkong, kita juga akan mengukur diameter luar dari singkong. Dengan menggunakan penggaris, diameter luar singkong diperoleh 3,5 cm. Untuk bahan yang kedua yaitu ubi jalar orange atau merah. Di sini bentuk luar dari ubi jalar panjang dan ada bagian yang melengkung serta berwarna kecoklatan bercampur dengan tanah. Ubi jalar orange memiliki panjang 22 cm. Setelah mengukur panjang, kita juga akan mengukur lebar luar dari ubi jalar merah ini. Ubi jalar orange berlebar 3 cm. Setelah mengukur lebar dari ubi jalar merah, kita akan mengukur diameter luar dari ubi jalar merah yaitu 1,5 Ubi jalar ungu tidak sepanjang singkong dan ubi jalar merah, ia agak berisi dan juga lebar. Warna kulitnya kecoklatan bercampur tanah dan panjangnya 13 cm. Setelah mengukur panjang, kita juga akan mengukur lebar dari ubi ungu.
lebarnya 5 cm. Setelah mengukur panjang dan juga lebar, kita akan mengukur diameter luar dari ubi jalar ungu. Kita peroleh diameter luar dari ubi jalar ungu. Untuk penampakan luar dari kentang, ada kulit yang mengelupas dan juga kentang bertekstur tidak rata, warna kulit kentang coklat, dan untuk panjang kentang dari luar 11 cm. Lalu, setelah mengukur panjang kentang, kita akan mengukur lebar kentang. Lebar kentang kita peroleh 6 Untuk cm. diameter kentang 2,5 cm. Lalu kita akan mencuci dan mengkupas bahan-bahan. Setelah keempat bahan dikupas dan juga dicuci, keempat bahan singkong, ubi jalar merah, ubi jalar ungu, dan juga kentang akan diukur panjangnya, lebarnya, dan juga diameternya, serta akan dihitung berat bersih dari keempat bahan ini. Sekarang kita akan menimbang berat bersih dari bahan pertama, yaitu bahan singkong. Alat yang dibutuhkan adalah timbangan analitik. Berat bersih adalah berat setelah dikupas dan juga dicuci. Bisa kita lihat berat bersih dari singkong 250 Lalu gram. untuk bahan yang kedua yaitu ubi jalar ungu, kita akan menimbang berat bersih dari ubi jalar ungu menggunakan timbangan analitik dan diperoleh berat bersih dari ubi jalar ungu seberat 278 gram. Untuk bahan yang ketiga yaitu ubi jalar orange, kita akan menimbang berat bersih dari ubi jalar orange dan dapat kita peroleh berat bersih dari ubi jalar orange seberat 127 gram. Bahan yang keempat yaitu kentang. Kentang akan ditimbang berat bersihnya. Berat bersih adalah berat kentang setelah dikupas maupun dicuci. Bisa kita lihat berat bersih dari kentang seberat 198 Selanjutnya gram. pengamatan fisik bahan yang sudah dikupas dan juga dicuci. Bahan pertama ada singkong. Kulit singkong berwarna putih, tidak ada HCN atau bintik-bintik hitam. Singkong juga bertekstur lembut. Selanjutnya, kita akan mulai mengukur panjang singkong setelah dikupas dan juga dicuci menggunakan penggaris. Panjang singkong yang sudah dikupas dan juga dicuci 26,5 cm. Langkah kedua, kita akan mengukur lebar dari singkong setelah dikupas dan juga dicuci. Tetap sama menggunakan penggaris. Lebar dari singkong Untuk 4 bagian cm. dalam singkong yang sudah dipotong, bisa kita lihat singkong tidak ada bagian yang kehitaman dan juga warnanya tetap putih. Untuk diameter dalam singkong 3,5 cm. Ini adalah ubi jalar setelah dikupas dan juga dicuci. Bisa dilihat warna ubi ungu dan juga tekstur ubi tidak ada yang kasar ataupun berbolong. Ada sedikit bintik-bintik hitam, itu mungkin dikarenakan penyimpanan ubi terlalu lama sehingga kulit ubi mengalami penguningan atau kehitaman. Sekarang kita akan mengukur panjang dan lebar dari ubi jalar ungu ini. Panjang dari ubi ungu ini
12 cm. Selanjutnya kita akan mengukur lebar dari ubi ungu setelah dikupas dan juga dicuci. Lebar dari ubi ungu 5 cm. Setelah ubi ungu dipotong dua, bisa kita lihat bahwa dalamnya berwarna ungu dan teksturnya tidak Untuk rata. bahan yang keempat yaitu ubi jalar orange, kita memperoleh panjang setelah dikupas dan dicuci 21 cm. Setelah mengukur panjang, kita akan mengukur lebar ubi jalar merah setelah dikupas maupun dicuci. Lebarnya Ini 3 adalah cm. kenampakan ubi jalar orange yang sudah dipotong dua. Bisa dilihat warna dalamnya berwarna orange dan tidak ada yang kehitaman. Lalu mengukur diameter dalam ubi jalar orange, kita peroleh diameternya 3 cm. Lalu untuk bahan yang terakhir yaitu kentang, bagian dalam kentang tidak ada yang kehitaman seperti yang ada di video, dan untuk tekstur kentang tidak terlalu lembek, dan kita juga akan mengukur panjang dari kentang. Untuk panjang kentang, kita peroleh kentang yang sudah dikupas dan juga dicuci memiliki panjang 10 cm. Setelah mengukur panjang kentang, kita juga akan mengukur lebar dari kentang. Lebar dari kentang yang sudah dicuci dan juga dikupas. Ini adalah penampakan dalam dari kentang yang sudah dipotong jadi dua, dan kita lihat bahwa bagian dalam kentang tidak ada yang menghitam dan tekstur kentang sangat lembut tetapi tidak selembut singkong. Untuk diameter dalam kentang berdiameter 6 cm. Langkah pertama yaitu kita akan menimbang 100 gram tepung tapioka. 100 gram tepung tapioka akan kita jadikan sebagai berat kotor pada pengamatan ini. Setelah 100 gram kita dapatkan, 100 gram ini akan kita saring untuk mencari berat bersih dari tepung tapioka ini. Ini adalah proses pengayakan pada 100 gram tepung tapioka untuk mencari berat bersih dari tepung tapioka. Setelah diayak, tepung tapioka mempunyai berat bersih tetap 100 gram. Setelah diayak dan ditimbang, tepung tapioka akan dimasukkan ke dalam 1/2 air dari gelas untuk memastikan ada atau tidaknya endapan dari tepung ini. 1 sendok makan tepung tapioka dimasukkan ke dalam 1/2 Setelah gelas didiamkan air. beberapa menit, tepung tapioka memiliki endapan dan endapannya tidak terlalu lengket. Lalu untuk bahan yang kedua yaitu tepung sagu. Tepung sagu juga akan ditimbang 100 gram untuk mencari berat bersih dari tepung sagu. Ini adalah proses pengayakan tepung sagu dan kita peroleh berat bersihnya 98 gram. 1 sendok makan tepung sagu juga akan dimasukkan ke dalam 1/2 gelas dari air untuk memastikan ada atau tidaknya endapan. Setelah didiamkan beberapa menit, ini adalah endapan dari tepung sagu. Endapannya lebih lengket daripada tepung tapioka. Jadi dapat disimpulkan bahwa perbedaan struktur fisik pada umbi yang sudah dikupas dengan umbi yang belum dikupas seperti perbedaan panjang, diameter, dan juga lebar itu dikarenakan mungkin ada bagian yang terpotong pada saat proses pengupasan pada kulit umbi.
Dan dapat disimpulkan bahwa proses penyimpanan dan lama penyimpanan pada umbi itu akan mempengaruhi mutu pada umbi. Seperti ubi jalar merah dan ubi jalar ungu, ia memiliki kulit yang agak menghitam atau kecoklatan. Itu mungkin dikarenakan pada saat proses penyimpanan terlalu lama, sehingga menyebabkan kulit umbi berwarna kehitaman atau kecoklatan. Dan kita juga dapat menarik kesimpulan bahwa tekstur pada tepung akan mempengaruhi berat bersih dan juga berat kotor pada tepung. Seperti tepung tapioka yang memiliki berat bersih dan juga berat kotor yang sama-sama 100 gram, itu dikarenakan tekstur pada tepung lembut dan juga halus yang menyebabkan semua butiran tepung tersaring pada saat proses penyaringan, sehingga tepung memiliki berat bersih dan juga berat kotor yang sama, yaitu 100 gram. Dan pada tepung sagu, tepung ini memiliki perbedaan antara berat bersih dan juga berat kotor. Itu dikarenakan tekstur pada tepung ini halus namun tidak sehalus pada tepung tapioka. Tepung ini juga agak kesat di tangan, dan pada saat proses penyaringan ada beberapa butiran-butiran tepung yang tidak ikut tersaring pada saat proses penyaringan tepung. Semoga video praktikum ini dapat membantu kita mengenal struktur fisik dan karakteristik umbi-umbian serta bahan olahannya.